Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Sangkrah pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan tema Kasihilah Musuhmu. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan pemberitaan firman pada hari ini. Karena itu marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita dalam menghayati perenungan firman pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya dalam perenungan pada hari ini kami boleh disapa dengan firman-Mu, agar kami dapat belajar bersama-sama, agar kami juga dapat mengasihi sesama kami maupun juga musuh-musuh kami. Dan juga kiranya Engkau memberikan kami pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar memampukan kami dalam menghayati firman pada hari ini, agar kami bisa tidak hanya mendengar tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, perenungan firman pada hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai 44. Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa rasanya jika kita bertemu dengan orang-orang yang menyakiti dan melukai kita? Atau orang yang kita benci? Atau orang yang tidak kita suka? Apa respon pertama yang akan kita lakukan ketika berjumpa dengan mereka? Pastinya bagi sebagian orang akan merespon, akan menghindar. Malas gitu ya Bapak Ibu rasanya berurusan dengan orang-orang itu. Atau bisa juga marah. Jangankan lihat wajahnya, mendengar suaranya saja rasanya sudah memekakan telinga. Atau Bapak Ibu saking bencinya gitu ya, karena dia telah menyakiti dan melukai kita, rasa-rasanya greget atau gemas gitu ya, rasanya mau cubit gitu. Tetapi tidak demikian dengan tokoh yang satu ini Bapak Ibu, yaitu Nelson Rolihlahla Mandela, atau biasa disapa atau dikenal dengan nama Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh revolusioner anti-apartheid atau diskriminasi. Dan dia juga merupakan seorang presiden Amerika Selatan Dan dia juga presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai 1999. Dan dia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut. Singkat cerita Bapak Ibu, sebelum mengawali karirnya sebagai seorang presiden, Nelson Mandela adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak warga kulit hitam, di mana terdapat sistem pemisahan ras atau diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah Afrika Selatan pada saat itu. Dan dia akhirnya menjadi tawanan politik dan menghabiskan umurnya kurang lebih 27 tahun lamanya. Dan 18 tahun pertama dia habiskan di dalam penjara di Pulau Robben. Di sana dia diperlakukan sangat kejam, sangat brutal. Dia bahkan dikurung di sel yang sempit, tanpa tempat tidur dan air yang bersih. Dan dia juga dipaksa bekerja setiap harinya.
Bahkan Bapak Ibu, yang takkan dilupakan oleh Mandela adalah bahwa ia pernah disiksa dan digantung dengan terbalik dan dikencingi oleh para sipir-sipir di sana. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apa jadinya jika kita ada di posisi Nelson Mandela? Pasti berat, menyiksa rasanya. Hal ini juga yang dirasakan oleh Nelson Mandela yang menyimpannya di dalam perkara hatinya. Akan tetapi yang namanya hidup Bapak Ibu, seperti halnya roda, terus berputar kadang di atas dan kadang di bawah. Dan Nelson Mandela akhirnya dibebaskan pada tahun 90 dan menjadi presiden pada tahun 94. Ketika Nelson Mandela menjadi presiden, kita bisa membayangkannya Bapak Ibu. Ketika kita yang tadi awal berada di posisi di bawah, lalu kita sedang berada di posisi di atas, apa yang akan kita lakukan? Secara manusiawi Bapak Ibu pasti ada rasanya ingin membalas dendam. Membalas dendam atas semua perlakuan yang telah kita rasakan, yang kita alami. Akan tetapi berbicara soal balas dendam, iman berkata soal kasih. Dan seringkali ego kita bertentangan dengan hal itu. Akan tetapi di antara banyak pilihan, Nelson Mandela justru memilih melawan egonya dan tidak membalaskan dendam. Ia justru menyuruh ajudannya mencari sipir yang pernah menyiksa dia dan membawa ke hadapan Nelson Mandela. Dan sebagai orang yang pernah menyiksanya Bapak Ibu, tentu saja pasti ada rasa ketakutan yang sangat khawatir di dalam hati sipir tersebut. Sebab sipir tersebut berpikir, jangan-jangan Nelson Mandela pasti akan membalaskan dendam. Seperti apa yang telah dia lakukan dahulu kepada Nelson Mandela. Akan tetapi Nelson Mandela tidak membalaskan dendamnya. Sama seperti apa yang telah dia lakukan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, Mandela justru dengan tulus mau memaafkan dan mengampuni sipir tersebut. Ia memeluknya dan berkata kepadanya, hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Seperti halnya Nelson Mandela Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan dengan musuh atau orang-orang yang kita benci, apa yang menjadi respon kita adalah di bawah kontrol kita sendiri. Sebab kita tidak dapat mengontrol orang lain untuk istilahnya untuk tidak menyebalkan. Tidak bisa mengontrol orang untuk tidak membenci kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita disakiti dan dilukai oleh seseorang, tidak mudah rasanya kita untuk dapat mengampuni dan memaafkan orang tersebut. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Nelson Mandela mampu menunjukkan kasihnya tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga dengan tindakan kasihnya atas perbuatannya. Dia dapat mengontrol emosinya, dia dapat mengontrol egonya agar dia tidak terjebak di dalam kemarahannya. Bahkan hal itu dia lakukan terhadap orang yang pernah menyakiti dan melukai dia. Ini jugalah yang ingin diajarkan oleh Yesus dalam bacaan kita pada hari ini. Agar kita semua dapat hidup saling mengasihi sesama kita, termasuk musuh atau orang-orang lain yang telah menyakiti kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, perikop pada bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang khotbah atau pengajaran Yesus ketika dia di bukit, dan khususnya tentang hukum Taurat, yakni kasihilah musuhmu. Orang Yahudi pada masa itu Bapak Ibu berpedoman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan pedoman ini pada mulanya diberikan untuk seorang hakim. Akan tetapi pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari umat Yahudi, hal itu dijadikan hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk membalas perbuatan dengan setimpal. Sehingga dengan demikian tidak ada pengampunan dan kasih di dalamnya. Tetapi di dalam teks ini Bapak Ibu,
Justru Yesus mengajarkan sebaliknya. Yakni janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya di sini kita mau diajar untuk tidak membalaskan dendam kepada orang yang menyakiti kita. Sebaliknya kita dituntut untuk mau belajar, untuk mengasihi sesama kita. Akan tetapi sesama kita di sini bukan dimaksudkan seperti orang Yahudi yang hanya menganggap sesama manusia adalah sebagai sebangsanya sendiri. Dan di luar daripada itu merupakan musuh-musuhnya. Bahkan mereka dipandang sebagai orang yang najis. Dan mereka adalah musuh yang dibenci. Karena itu Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya bukan hanya sesama kita saja Bapak Ibu. Atau sesama kita suku, agama, ras, ataupun sesama kita manusia. Tanpa membedakan satu dengan yang lainnya termasuk musuh-musuh kita. Tindakan yang Yesus ajarkan ini merupakan suatu tindakan yang cukup radikal. Di mana sebagai orang Yahudi yang menganut pedoman mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi Yesus justru sebaliknya melarang kita untuk membalas dan melawan kejahatan dengan kejahatan. Begitu juga ketika orang Yahudi diajar untuk tidak menuntut balas kepada sesamanya, sebangsanya sendiri, dan membenci musuhnya, sebaliknya Yesus meminta umatnya untuk mengasihi musuh-musuhnya, termasuk orang yang telah menyakiti kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang. Untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Sebab ketika kita mau mengampuni musuh kita, kita tidak hanya memberi Bapak Ibu. Kita tidak hanya memberi, ya aku maafin kamu terus selesai. Tidak begitu Bapak Ibu. Tetapi di sini Yesus mengajar kita ketika kita mengasihi musuh-musuh kita, kita juga harus menerima segala luka-luka kita. Sehingga kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Mahatma Gandhi Bapak Ibu pernah mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Siapakah musuh dalam diri kita sendiri? Yakni nafsu dan ego yang ada di dalam diri kita. Ketika kita dapat mengendalikan nafsu dan ego kita, maka kita dapat juga berdamai dengan musuh-musuh kita. Akan tetapi sebagai umat Kristen kita juga harus sadar. Kita jangan lupa bahwa tanpa Tuhan dan penyertaan Roh Kudus, maka pengampunan itu sangat sulit untuk dilakukan. Dan janganlah menjadi seorang pendusta yang suka berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20. Dan janganlah menjadi seorang pendusta yang suka berkata, aku suka mengasihi Allah. Akan tetapi sebagai umat Kristen Bapak Ibu, kita juga harus menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan dan Roh Kudus, maka pengampunan sangat sulit untuk dilakukan. Dan janganlah kita menjadi seorang pendusta yang suka berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus. Tetapi dia sebaliknya membenci saudara-saudaranya. Sebab dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dia lihatnya. Sebab kasih tanpa pengampunan adalah kasih yang akan surut dan akan mati lambat laun. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk mengampuni, dasar dari semua itu ia adalah kasih. Dan kiranya kasih dapat menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata saja, tetapi juga dengan sebuah tindakan. Tindakan kasih itu dapat diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik. Saling mengampuni tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.
ketika kita mau mengasihi musuh-musuh kita, kita tidak usah menghindar dari dia. Karena waktu tidak akan bisa memulihkan atau menyembuhkan yang namanya luka. Maka dibutuhkan proses yang kita lakukan secara sadar. Karena itu ketika ada orang memusuhi kita, maka jangan anggap mereka musuh. Misalnya ketika ada orang yang memusuhi kita, terus kita ikut memusuhi balik. Itu namanya kita menerima ajakan dia untuk saling bermusuhan. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak memusuhi mereka, kita dapat meresponnya dengan kasih. Ibaratnya Bapak Ibu, jangan sampai kemarahan kita kasih bensin gitu ya. Artinya menanggapi permusuhan dengan permusuhan. Sebab dari orang yang memusuhi kita, bukan cuma luka saja yang kita dapat Bapak Ibu. Tetapi kita juga mendapatkan proses pembelajaran lewat orang-orang yang telah memusuhi kita. Dan kalau kita mengasihi mereka, kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Dengan menyapa mereka, dengan melatih diri kita untuk tidak menghindar atau melarikan diri dari situasi tersebut. Sehingga melalui tindakan kita, kasih Allah dapat dinyatakan dalam kehidupan bersama. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita mau membuka diri kita untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita, sebagaimana Yesus yang mau mengasihi dan mengampuni kita? Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan-Mu pada hari ini. Kiranya melalui pembacaan firman pada hari kami boleh disapa. Dan kami juga boleh ditegur. Kami juga boleh diingatkan. Bahwa ketika kami ingin mengasihi musuh-musuh kami. Ketika kami ingin mengasihi sesama kami. Kiranya Engkau mau mengajar kami. Untuk kami dapat mengasihi diri kami sendiri terlebih dahulu. Ajarlah kami untuk bukan hanya memberikan maaf saja kepada orang, tetapi juga ajarlah kami untuk menerima dan segala luka-luka yang telah kami dapat, agar kami dapat berdamai dengan diri kami sendiri. Dengan begitu kami dapat mendamaikan diri kami dengan orang lain. Dan kiranya Engkau memampukan kami dan terus mengajar kami, agar kami juga dapat saling mengasihi sesama kami, termasuk musuh-musuh kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.